Ibadah pokok itu kan sholat. Waktunya jelas diatur. Kapan saya mesti sholat? Panggilannya jelas. Kemudian bagaimana penampilan saya saat akan menunaikan sholat jelas. Apa yang harus saya lakukan sebelum sholat jelas. Sebelum sholat kamu wudhu dulu. Ada langsung firmannya dari Allah, bukan rekayasa manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, kan? Langsung dari Tuhan. Nih, Quran surah kelima ayat yang ke-6. Ini cara wudhunya begini, diatur, diterangkan oleh Rasul. Begini prakteknya. Kemudian sebelum sholat kenakan pakaian yang terbaik. Bahkan sejak ada panggilan dari masjid kita dengar. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kemudian setelah itu diatur bagaimana cara memulai ibadahnya. Dari mulai takbir pembuka sampai dengan salam. Dijelaskan selain cara, maknanya apa? Kenapa tangannya begini? Kenapa bacaannya ini? Artinya apa? Hikmahnya apa? Lalu kaitan dengan implementasi kehidupannya bagaimana? Apa dampak sholat kepada kehidupan? Turun banyak ayat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Nanti sholat ada kaitan dengan ketenangan hati, sholat kunci kebahagiaan, kesuksesan, dan dibuktikan oleh jejak sejarah. Orang-orang dulu ketika dia sholatnya benar, terjadi itu semua. Nah, ini yang menjadikan kita yakin sebagai muslim memeluk Islam. Bagi penganut agama lain punya konsepnya sendiri. Kita nggak bisa paksakan semua sama di titik ini dalam konsep keberagaman. Apalagi kalau sudah masuk ke konsep teologis ketuhanan, ya kan? Nah, untuk menentukan agama ini ya benar sebagai agama kan mesti punya konsep ketuhanan. Nah, Islam pun menawarkan kepada kita secara ilmiah dan objektif untuk menguji bagaimana sih standar untuk menetapkan zat itu sebagai Tuhan, ya kan? Apa ukuran-ukurannya? Maka Islam menyampaikan, misalnya di Quran surah ke-42 Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' di ujung ayatnya. Ya, sifat Tuhan itu nggak boleh sama dengan selain Tuhan. Ya, harus beda, 100% harus berbeda. Ya, jadi kalau misalnya manusia ini lemah, maka Tuhan mesti lebih kuat. Nggak boleh sama dengan makhluk. Kan? Kalau manusia berpasangan, Tuhan itu harus esa, harus tunggal misalnya. Demikian banyak hal yang bisa ditampilkan. Nah, konsepsi teologi ketuhanan ini setiap agama itu pasti berbeda. Ya kan? Nah, tinggal kita uji. Kan negara memberikan kepada kita hak penuh, merdeka untuk memilih. Dan dahsyatnya, Al-Quran memberikan kesempatan kepada kita itu secara merdeka. Terbuka untuk memilih. Bahkan dalam aspek teologi, di Quran surah ke-47 Muhammad. Ayat yang ke-19, kata Allah, fa'lam. Anda mesti punya dasar pengetahuan. Annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi untuk menetapkan konsep ilahiyat, teologis, ketuhanan, yang meyakinkan kepada kita, oh ini Tuhan saya Allah. Ya, kalau ditanya kenapa Anda nggak pilih Tuhan yang lain, kata Allah, Anda jangan sekedar bersyahadat, misalnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu syarat pertama menjadi muslim.